Shalom saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji nama Tuhan kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah online minggu ini. Mari bersama-sama kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan, kita mau meninggikan Dia, kita mau bersuka cita, kita mau bergembira bersama-sama. Saya percaya segala beban yang ada dalam kehidupan kita di tahun lalu sudah diangkat sama Tuhan. Dan biar di tahun yang baru ini kita boleh bersama-sama bersuka cita. Amin saudara, puji nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat seluruh penyertaan-Mu hingga saat hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan pagi hari ini kami mau meninggikan Engkau. Pagi hari ini kami mau bersuka cita, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita bersuka cita. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, Engkau baik ya Bapa. Engkau layak kami sembah Tuhan. Engkau layak kami tinggikan ya Tuhan. Sebab Engkau Raja di atas segala Raja. Haleluya Yesus. Biar kami sujud menyembah-Mu Tuhan. segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah.
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita sudah memasuki tahun 2022 dan kita percaya sebagaimana Tuhan sudah menjaga, melindungi, menuntun kita, mengarahkan kita di tahun 2021. Kita percaya tahun 2022 Tuhan tetap akan menjaga, melindungi, bahkan menuntun kita sampai ke tanah perjanjian, yaitu surga. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu pasti, karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk tahun yang baru yang kita akan sama-sama lewati bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bagaimana janji Tuhan buat bangsa Israel melalui Yosua, dan kita percaya juga bahwa firman ini akan berlaku buat kita yang setia, yang percaya kepada janji-janji Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di tahun 2021. Kami sudah memasuki tahun 2022 dan kami bersyukur, kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati kami semua dalam rancangan-Mu yang indah, rancangan-Mu yang baik. Dan kami percaya kami akan melewati bersama-sama dengan Tuhan apapun yang terjadi. Kami percaya, kami hanya percaya kepada janji dan kasih setia-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini, dan kami mau dengarkan firman-Mu biar itu boleh menjadi pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya sebagaimana Tuhan sudah melakukan buat kita, bagaimana Tuhan menjaga kita, melindungi kita. Dan kita percaya juga tahun 2022 ini Tuhan pasti akan tetap menjaga, melindungi kita kalau kita setia, kalau kita taat di dalam perintah firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana ketika bangsa Israel dijanjikan oleh Tuhan tanah perjanjian dan dibawa lewat Musa dan Yosua, bagaimana bangsa Israel bisa mendapatkan tanah perjanjian. Nah, hari ini kita akan baca firman Tuhan bersama dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa dari padang gurun, dari gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya Bapak Ibu sudah berdoa di tahun 2021, di penghujung tahun 2021 untuk memasuki tahun 2022, dan saya percaya selalu ada firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dapatkan. Ketika Bapak Ibu Saudara berdoa, ada kasih Tuhan yang tercurah, ada janji Tuhan yang tercurah untuk Bapak Ibu Saudara untuk memasuki tahun 2022 ini bersama-sama. Nah, saya mencatat ada beberapa bagian yang kita bisa baca tadi, dan kita akan lihat beberapa bagian ini kita akan belajar. Yang pertama, firman Tuhan kepada Yosua dan kepada umat Israel pada waktu itu adalah, yang pertamanya, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ini berkata, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan tidak berkata yang lain. Untuk memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Yosua dan Musa, Tuhan hanya mengatakan hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya percaya juga Tuhan akan berbicara itu kepada pribadi kita, kepada pribadi masing-masing, bahwa untuk memasuki tahun 2022 ini Tuhan hanya mengatakan jangan takut, teguhkan hatimu, jangan bimbang, sungguh-sungguh. Karena itu kita akan melewati banyak hal dalam perjalanan ini. Kita tidak pernah mengerti apa yang akan kita lewati, kita akan alami di tahun 2022. Kita tentu berdoa untuk semuanya baik-baik, tapi kita tidak pernah tahu bahwa apa yang akan terjadi tahun 2022 ini hanya Tuhan yang tahu. Tetapi bagi siapapun yang percaya kepada Tuhan,
dia akan mengalami janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan banyak mengalami hal-hal yang mungkin kita tidak pernah duga, kita tidak pernah harapkan. Tapi kita percaya kalau ada Tuhan bersama dengan kita, Tuhan pasti akan membawa kita satu langkah lagi ke depan, terus melangkah lagi ke depan sampai kepada tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dikatakan yang pertama, jangan takut, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Jangan bimbang. Sekali lagi, kita tidak boleh bimbang. Tetap percaya. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya. Mungkin kita selama ini sudah berdoa, kita banyak bergumul di dalam doa-doa kita banyak berharap di dalam doa-doa kita. Mungkin hari-hari ini belum mendapat jawaban, tapi kata Tuhan, jangan bimbang, percaya saja bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. Bapak Ibu Saudara, kita percaya Tuhan akan membuka hal-hal yang baru. Tuhan akan membuka jalan-jalan baru buat kita. Tuhan akan membuka pengalaman-pengalaman baru di dalam kita. Tuhan akan membuka banyak hal-hal baru di dalam hidup kita. Di tahun 2022 ini, Tuhan hanya mengatakan jangan bimbang, jangan ragu. Ketika kita berdoa mungkin kita belum mendapat apa-apa, tapi percayalah Tuhan sedang mempersiapkan yang jauh lebih baik dari cuma sekedar doa kita. Bapak Ibu Saudara, saya menulis begini, saudaraku, tentang doa. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Jika belum terjadi, maka berdoalah lagi sampai sesuatu terjadi. Jika tidak terjadi, berdoalah untuk dapat menerima apa yang tidak mungkin terjadi. Intinya adalah tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Tidak semua yang kita doakan, kita harapkan bisa kita terima. Mungkin Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda daripada apa yang kita doakan. Tapi percayalah di tahun 2022 ini kita akan dibukakan oleh Tuhan wawasan-wawasan yang lebih baru lagi. Sehingga kita boleh mengerti makin dekat lagi dengan Tuhan. Makin mengerti lagi apa yang Tuhan ingin semua kita lakukan di tahun 2022 ini. Yang kedua, Tuhan katakan bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Bapak Ibu Saudara, selain kita juga harus berteguh hati, jangan bimbang. Yang kedua juga Tuhan ajarkan kepada kita untuk memiliki hikmat. Ya, ini penting sekali. Karena tahun 2022 itu semuanya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin selangkah di depan kita pun pada hari ini kita tidak akan tahu. Tetapi percayalah ketika kita berhikmat, kita memiliki hikmat dari Tuhan, kita akan bisa memilih bukan berdasarkan, kita bisa menentukan bukan berdasarkan pengalaman-pengalaman semata kita, tapi kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus. Hikmat yang dari Tuhan itu jauh melebihi kepandaian, jauh melebihi pengalaman-pengalaman kita di tahun-tahun yang lalu. Kita percaya hikmat yang dari Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih baik, jauh lebih benar daripada sekedar pengalaman-pengalaman kita. Saya selalu dalam memilih, dalam menentukan, atau dalam segala yang akan saya lakukan, saya selalu punya dua perkataan atau dua pertanyaan ini. Yang pertama adalah, selalu saya tanyakan, apakah itu berguna buat saya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan bertanya, apakah ini akan memuliakan Allah? Itu yang selalu saya ajukan di dalam diri saya ketika saya mau melakukan, memilih atau menentukan segala sesuatu. Dua pertanyaan ini selalu akan ada dan selalu akan saya tanyakan kepada pribadi saya. Yang pertama tadi saya katakan, apakah ini berguna buat saya? Yang kedua, apakah ini memuliakan Allah? Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi, yang kedua dikatakan kita perlu berhikmat. Kita perlu tuntunan Roh Kudus dalam setiap mengambil keputusan di tahun 2022 ini. Ingat sekali lagi, Tuhan ada dekat dengan kita. Yang ketiga, saudaraku, firman Tuhan berkata, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, di tahun 2022 ini kita akan lihat akan ada banyak hal-hal yang bisa saja terjadi. Ya, kita percaya sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan pada akhir zaman. Akan ada banyak nabi-nabi palsu timbul, akan ada banyak nabi-nabi palsu akan ada banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengar firman Tuhan dikatakan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, tentu ada pahit, ada manis.
Ya, kita akan mengalami itu semua. Saya percaya tidak selama-lamanya pengalaman manis kita akan terima. Kadang-kala Tuhan sisipkan pengalaman-pengalaman yang pahit, getir, tapi kita percaya bahwa semua itu untuk mendidik kita supaya kita belajar mengerti tentang kehidupan. Bahwa kehidupan bukan apa yang seperti kita miliki, yang kita harapkan, kita minta, tapi apa yang Tuhan tentukan buat kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, nanti kita akan mungkin bertemu dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, mirip-mirip firman Tuhan, ya. Kita akan bertemu dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita perlu tuntunan, sekali lagi tuntunan Tuhan. Kita perlu campur tangan Tuhan. Ya, saudaraku, pengajaran-pengajaran menyesatkan ini adalah tanda-tanda akhir zaman, akan ada nabi-nabi palsu, ya. Dan itu di dalam Tesalonika dikatakan itu dibuat oleh iblis yang bisa menyerupai apa saja dan akan mengelabui apa saja. Mungkin kita pikir perjalanan kita seperti apa yang kita pikirkan kita mau, tapi ternyata Tuhan ingin kita berbelok sedikit. Tuhan ingin supaya kita mengambil langkah seperti ke kiri sedikit, ke kanan sedikit. Bukan berarti kita melenceng dari tujuan itu, tapi Tuhan sedang menuntun kita untuk menghindari sesuatu yang mungkin akan menyesatkan kita, sesuatu yang mungkin akan membawa kita justru tidak akan sampai kepada tujuan ilahi. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita belajar. Firman Tuhan dikatakan, jangan sangka jalan yang lurus, kita sangka lurus itu akhirnya menuju maut. Kita harus memeriksa perjalanan kehidupan kita setiap hari, setiap waktu. Kita harus menentukan di mana kita berada, di mana kita sekarang berada. Kita harus belajar menikmati semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dan kita tahu hal-hal yang baru, hal-hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan buat kita, tinggal kita meraihnya. Tinggal tergantung kita semua adalah apakah kita tetap percaya pada firman Allah yang pasti, yang sudah jelas, atau kita mulai ragu dan bimbang akan hal-halnya yang Tuhan sudah firmankan buat kita. Bapak, Ibu, Saudara, marilah belajar. Jangan bimbang, jangan ragu, sebab pengajaran-pengajaran yang sesat akan terjadi. Ya, yang keempat, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Bapak, Ibu, Saudara, di tahun 2022 ini berjanjilah kepada Tuhan untuk lebih meningkatkan waktu-waktu kita untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Mungkin tahun 2021 ada banyak yang bolong-bolong yang mungkin kita ada baca, ada enggak, ada merenungkan, ada enggak. Nah, sekarang tahun 2022 berjanjilah kepada Tuhan bahwa Bapak, Ibu, Saudara akan jauh lebih rajin lagi, jauh lebih serius lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena saya seringkali mengandaikan bahwa Alkitab itu seperti peta perjalanan. Jadi kita harus menengok, sering-sering kali menengok, menghafal jalan ini apa, ini jalannya udah bener apa enggak, ini tuntunannya bener apa enggak. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, mari latih diri kita untuk disiplin. Membaca Alkitab itu bukan sebagai suatu beban. Membaca Alkitab itu sebagai sesuatu yang memang harus kita lakukan, sebagai bentuk kehausan, kelaparan akan firman Allah. Kita mengubah, bukan menjadi beban. Sepertinya banyak orang membaca Alkitab itu seperti terpaksa, karena saya orang Kristen saya harus membaca Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara, membaca Alkitab itu seperti kita makan, seperti kita minum. Kita membutuhkannya setiap hari. Kita belajar merendahkan hati kita, kita belajar menempatkan posisi kita, kita belajar bagaimana memuji Tuhan, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita membaca Alkitab. Ada banyak contoh-contoh yang tertulis di dalam Alkitab. Ada banyak cerita-cerita di dalam Alkitab sebagai contohnya. Mari kita belajar. Sering-sering kita lanjutkan hidup kita dengan membaca Alkitab. Lanjutkan hidupmu dengan membaca Alkitab. Terus setiap hari, setiap waktu. Tidak ada istilah tidak punya waktu untuk baca Alkitab. Luar biasa loh Bapak, Ibu, Saudara. Dulu mungkin sebelum ada handphone atau alat komunikasi,
yang canggih seperti sekarang ini, kita membawa Alkitab kemana-mana. Kalau kita membaca Alkitab, kemudian waktu berubah, orang bertambah pandai. Sekarang ada di HP, lebih simpel lagi. Bahkan kalau malas baca pun katanya kita cuma suruh dengerin, ada yang bacain, apa enggak enak itu saudara. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah melatih waktu disiplin kita untuk membaca Alkitab, melatih waktu-waktu kita untuk bertemu dengan Tuhan. Dalam membaca Alkitab, kita bisa berdialog dengan Tuhan, kita bisa merenungkan firman Tuhan, betapa manisnya. Mari kita mulai ya. Dan yang kelima adalah jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Jangan kecut dan tawar hati, saudaraku, Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih. Akan ada banyak hal yang terjadi di tahun 2022 ini. Akan ada mungkin banyak kegentaran di mana-mana. Ya, mungkin ada berita-berita yang menakutkan, mengejutkan, mungkin ada bencana, peperangan, intimidasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin juga orang-orang yang Bapak Ibu anggap sebagai orang yang baik selama ini, teman dekat, saudara yang baik, bisa saja akan suatu saat bisa menjadi musuh, ya. Tapi saya tidak sedang menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara, tidak. Tapi mari kita belajar hanya bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada Allah kita, ya. Jangan tawar hati, jangan takut apapun yang terjadi. Kita memang harus melewati masa-masa seperti itu. Kita akan melewati saat-saat seperti itu. Bapak Ibu Saudara, ada nasihat yang bagus dari Alkitab, dikatakan, ya, seorang sahabat menegur karena kasih, tetapi musuh akan mencium dengan maksud jahat. Bapak Ibu Saudara, berjaga-jagalah senantiasa, ya. Tuhan ingin supaya kita menjadi berkat dalam hidup ini. Tuhan ingin supaya setiap kita boleh berjalan menurut kehendak Allah. Kita berjalan bukan menurut apa yang orang katakan, apa yang orang mau untuk kita lakukan, tapi kita berjalan menurut apa yang menjadi kehendak Allah. Saya percaya kalau kita dengar-dengaran pada perintah Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Percayalah, kalau kita taat dan setia mengikuti perintah Tuhan, maka kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, maka Dia akan bersama dengan kita. Dan saya percaya setiap orang yang setia, setiap orang yang taat akan menjadi seorang yang mendapatkan janji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan melewati tahun 2022 ini dengan sukacita, dengan pengharapan yang besar. Percayalah, Tuhan, kalau mungkin tahun 2021 kita melihat ada pintu-pintu tutup, tahun 2022 Tuhan sedang membuka pintu-pintu baru, jalan-jalan baru, tingkap-tingkap langit akan tercurah buat setiap kita yang percaya kepadanya. Percayalah kepada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menggenapkannya dalam hidup kita. Kita percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih untuk berkat perlindungan-Mu selama tahun 2021 ya Tuhan. 2022 ini kami percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kami. Tuhan akan terus menjaga kami. Tuhan akan terus melindungi kami. Tuhan akan terus memperhatikan hidup kami. Kami percaya ada nasihat, ada kasih, ada sukacita, ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu bahwa kami tetap ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau memberkati perjalanan di tahun 2022 di dalam nama Yesus. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Yesus kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami, seluruh jemaat-jemaat Tuhan, baik itu yang di Jalan Merak, di Kandang Roda, di Kahuripan, di Ciampea, di Semplak, dan dimanapun Tuhan jemaat-jemaat-Mu berada. Tuhan berkati, jagai, lindungi kami untuk bersama-sama bisa melewati tahun 2022 ini dengan nama Tuhan Yesus. Diberkati seluruh apa yang kami lakukan bersama-sama dengan Engkau. Diberkati segala sesuatunya ya Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang kami kasih. Kami rindu bangsa kami dilawat oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membangkitkan kembali ekonomi di negeri kami, memulihkan keadaan ekonomi di negeri kami, memulihkan keadaan kesehatan di negeri kami. Kami percaya ada keamanan di negeri kami, semuanya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami percaya di negeri kami akan ada damai sejahtera. Diberkati para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, bahkan pemimpin kota kami. Terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk
pemimpin rohani kami di pusat, Bapak Rubin Adi, bahkan di daerah-daerah Tuhan, perwakilan daerah, juga Jawa Barat. Tuhan berkati Bapak Satria, Tuhan berkati dengan kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kesehatan yang luar biasa, dan hikmat Tuhan untuk dapat memimpin Gereja Bethel Indonesia dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan, melihat tayangan ini. Tuhan berkati. Apapun yang kami doakan, kami percaya Tuhan sedang mempersiapkan jawabannya untuk kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati kami semua di dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah di dalam hidup kami, kiranya kasih Tuhan melimpah di dalam hidup kami, kiranya kekuatan dan kuasa Tuhan akan menaungi kami. Kami akan menerima berkat-Mu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.